Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ibu-ibu sekalian, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kembali mempertemukan kita di sini di majelis sirah sahabiah dalam keadaan sehat walafiat. Marilah bersama-sama kita haturkan sholawat serta salam kepada kekasih kita, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mathalul a'la, sebaik-baik contoh bagi kita. Ibu-ibu, akhwati fillah yang dirahmati Allah, insyaallah hari ini kita akan berkenalan dengan bunda kita, ya, Bunda Zainab bintu Khuzaimah. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Bunda Ummu Salamah, insyaallah ya. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan Bunda Zainab bintu Khuzaimah. Sebetulnya kisah beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat amat singkat, gitu ya. Maka nanti insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan keutamaan Ummahatul Mukminin, gitu ya. Kalau masih ada lagi, Allah berikan waktu, kita akan lanjutkan ke pembahasan Bunda Zainab bintu Jahsyin, ya. Nah, yang pertama Bunda Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha. Ya, jadi beliau itu tidak terkategori wanita cantik, ya, nggak seperti istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umumnya itu kan cantik-cantik ya, seperti Bunda Ummu Salamah yang kemarin ya, radhiyallahu anha, sampai Bunda Aisyah ngintip gitu ya, cantik apa enggak gitu ya, katanya cantik ya, pas kelihatan gitu ya, sudah ngelihat Bunda Ummu Salamah kaget, kenapa? Jauh lebih cantik daripada yang dibilang gitu ya, sangat amat cantik. Kalau Bunda Zainab bintu Khuzaimah biasa-biasa saja gitu ya. Nah, beliau lahir 13 tahun sebelum masa kenabian. Jadi ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun, Bunda Zainab bintu Khuzaimah usianya 13 tahun. Nah, yang istimewa, beliau itu punya gelar sebagai Ummul Masakin, ya, ibunya orang miskin, orang yang suka bersodakoh, orang yang tangannya senantiasa terbuka untuk orang-orang yang membutuhkan, gitu ya. Nah, beliau itu adalah orang yang terkenal sangat penyabar, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali ya memberikan ujian dalam kehidupan beliau. Sudah teruji gitu ya kesabaran beliau radhiyallahu anha. Nasabnya ya, jadi nama beliau Zainab bintu Khuzaimah bin Al-Harith bin Abdullah bin Amr bin Abdumanaf bin Hilal bin Amir bin So'so'ah Al-Hilaliyah. Ibunya Hind bintu Auf bin Zuhair bin Al-Harith. Ya, jadi ibunya Bunda Zainab ini ya sama dengan ibunya Bunda Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha. Ya, jadi nanti ini kan Ummul Mukminin kita yang terakhir ya, Bunda Maimunah, gitu ya. Jadi turun ranjang ya Rasulullah. Nah, setelah menikah dengan kakaknya ya, Bunda Zainab bintu Khuzaimah gitu ya, menikah dengan adiknya Bunda Maimunah bintul Haris ya, radhiyallahu anhumah. Nah, beliau ini punya ibu yang luar biasa ya, ibunya. Jadi sama Bunda Maimunah ini adalah seibu gitu ya, seibu tapi beda ayah. Nah, ini yang luar biasa ibunya yang bernama Hind bintu Auf itu ya. Ada yang mengomentarinya, tidak ada seorang pun wanita yang memiliki menantu sehebat Hind bintu Auf. Ya, jadi tidak ada seorang wanita yang punya menantu yang sehebat menantunya ya, ibunya Bunda Zainab, gitu ya. Nah, kenapa? Karena ya
di antara menantunya yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, terus juga sebelum Bunda Zainab menikah dengan Rasulullah, itu sempat menikah dengan Abdullah bin Jahshin atau Ubaidillah bin Harith. Ya, kita ambil yang Abdullah bin Jahshin. Ya, Abdullah bin Jahshin adalah seorang yang luar biasa kesatria. Insya Allah nanti kita akan bahas sedikit ya kisah hidup beliau. Gitu ya. Nah, kemudian juga ya di antara menantunya yang lain yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Waduh, Al-Abbas ya. Siapa yang nggak kenal Al-Abbas? Ya, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Abbas, siapa namanya saudarinya? Yaitu Ummu Fadl. Ya, Ummu Fadl, ibunya Abdullah bin Abbas. Ya, jadi luar biasa ini. Ini mantu-mantunya, di antara mantu-mantunya. Masih belum cukup. Di antara mantunya juga Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, ini adalah apa namanya? Di antara mantunya siapa? Hind tadi. Kemudian siapa lagi? Ja'far bin Abu Thalib. Ya, Ummu Umais ya. Ini adalah apa namanya? Saudarinya. Kemudian ada lagi Ali bin Abu Thalib ya, Abu Bakar, Syaddad bin Usamah bin Al-Hadi gitu ya. Jadi nanti ini akan kita bahas siapa-siapanya itu pas kita membahas Bunda Maimunah. Gitu ya. Nah, itu kita akan kenalan dengan siapa-siapa saja yang pernah menjadi menantunya Hind bintu Auf ini. Ya, jadi beliau ini dilahirkan 13 tahun sebelum kenabian, berarti beda usianya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa? 27 ya, 27. Ya, 27 tahun. Nah, kemudian beliau ini termasuk ya apa namanya as-sabiqunal awwalun minal muhajirin ya, dan beliau ini ketika zaman jahiliyahnya terkenal dengan sebutan Ummul Masakin ya. Jadi sebelum bersama dengan Rasulullah dulu ya, suaminya yang pertama pernah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya yang pertama yakni At-Tufail bin Al-Harith bin Al-Muthalib bin Abdu Manaf. Nah, kemudian cerai dengan At-Tufail. Kemudian dinikahi dengan saudaranya At-Tufail yakni Ubaidah bin Al-Harith. Siapa Ubaidah bin Al-Harith? Yakni syuhada perang Badar. Ya, Ubaidah bin Al-Harith ya, syuhada perang Badar. Sahabat yang sangat gagah berani. Intinya suami keduanya ini sahabat yang gagah berani. Gitu ya. Nanti kalaupun pendapat yang kedua ya, suaminya adalah Abdullah bin Jahshin, Ibnu Jahshin juga orang yang sangat gagah berani. Ubaidah bin Al-Harith itu yang pertama kali ini apa namanya ada dalam barozah, ada dalam apa? Pertempuran 1 lawan 1 duel. Gitu ya. Nah, beliau duel dengan Utbah bin Rabi'ah. Ya, awalnya menang gitu ya, tapi kemudian ketika Ubaidah radhiyallahu anhu berbalik gitu ya, dipukul oleh Utbah bin Rabi'ah dari arah belakangnya sehingga beliau pun terluka dan dalam perjalanan beliau pun syahid. Gitu ya, itu. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat gitu ya bahwa suami beliau yang kedua itu adalah Abdullah bin Jahsh bin Ri'ab radhiyallahu anhu ya. Luar biasa beliau ini ya, Abdullah bin Jahshin ya. Ini adalah di antara keluarga ya yang pertama masuk Islam ya dari orang-orang muhajirin. Ayahnya bernama Jahshin bin Ri'ab, ibunya bernama Umaymah binti Abdul Muthalib. Ya, di antara saudara-saudaranya yakni Bunda Zainab bintu Jahshin. Jadi iparnya ini. Ya, Bunda Zainab bintu Khuzaimah itu iparnya Bunda Zainab bintu Jahshin. Tapi mantan ipar ya, yang nggak ada mantannya itu mertua. Kalau ipar ada ya mantannya. Jadi awalnya ya Bunda Zainab bintu Khuzaimah itu nikah dengan saudaranya Bunda Zainab bintu Jahshin yang bernama Abdullah bin Jahshin. Kemudian Abdullah bin Jahshin gugur ya, syahid di perang Uhud, dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi apa? Ipar jadi apa? Jadi madu. Tapi nggak sempet juga
Ya, karena usia beliau yang sangat singkat. Usia Bunda Zainab bintu Khuzaimah. Ya. Nah, kemudian kita akan bicarakan berikutnya ibunya. Ini kita kalau ngomong, aduh, ini kok bulat ya. Ternyata ini juga sepupunya Rasulullah. Yang itu sepupunya ini, gitu ya. Ternyata ini sepupunya, ini mantan ipar ini, gitu ya. Nah, ibunya Abdullah bin Jahshin itu adalah bibinya Rasulullah. Ya, yang bernama Umaymah bintu Abdul Muthalib. Ya, dan Abdullah bin Jahshin ini ya adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau termasuk as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, dan keluarga Jahshin itu berombongan masuk Islam semua. Di antara nama-namanya Abdullah bin Jahshin. Ya, nanti saya kalau sebutin keluarga Jahshin ini sentral, ini semuanya hampir ada semua. Ya, kemudian Ubaidullah bin Jahshin. Siapa Ubaidullah bin Jahshin? Ini adalah suaminya Bunda Ummu Habibah. Loh, kok balik lagi? Iya, bunda kita. Ya, Bunda Ummu Habibah. Jadi keluarga Jahshin ini memang keluarga luar biasa. Ya. Kemudian Hamnah, ya, Hamnah bintu Jahshin. Siapakah Hamnah bintu Jahshin? Istrinya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Tahu Mus'ab bin Umair? Duta Islam yang pertama yang terbunuh kelak gugur di perang Uhud karena dikira Rasulullah saking miripnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ganteng banget Mus'ab bin Umair itu. Ya, ini adalah istrinya namanya Hamnah bintu Jahshin. Ini dari keluarga Jahshin juga. Ya, kemudian Abdullah, dan keluarga ini keluarga termasuk di antara keluarga-keluarga yang terdepan dalam berkorban untuk agama ini. Di antara buktinya ketika keluarga Jahshin ini melihat gitu ya bahwa keadaan di Makkah sudah nggak mungkin bagi mereka untuk melanjutkan hidup ya secara Islam, maka mereka pun hijrah ke Habasyah. Hijrah itu berarti mereka meninggalkan kampung halamannya. Kita aja hijrah dari kampung halaman kita itu ada perasaan berat. Apalagi hijrah yang orang yang kampung halamannya Mekah. Yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, ya, hatinya manusia itu tahwi ilaih, gitu ya, hatinya manusia itu condong kepada Mekah, gitu ya, siapapun yang ke Mekah pasti kepencut, gitu ya, nggak ada yang ke Mekah nggak kepingin balik lagi, gitu ya, pasti kepingin balik lagi, apalagi orang yang sudah mulai kecil lahirnya dia di Mekah, ya, maka dia sangat berat. Tapi keluarga Jahshin ini berhijrah. Ya, dari hijrah ke Habasyah, kemudian mereka pun berhijrah ke Madinah. Saat hijrah ke Madinah inilah, kala kaum muslimin mereka semua berhijrah, gitu ya, ke Madinah, rata-rata sebagian besar kaum muslimin berhijrah ke Madinah, maka ya keluarga Jahshin ini rumahnya dijarah oleh orang-orang musyrik. Ya. Kalau hijrah ya beda kan, kalau kita sekarang kita pindah pun gitu ya, pindah kota, kita nggak perlu oyong-oyong uang yang banyak. Ada ATM sekarang itu. Mau beli apa-apa tinggal tit, ya, kiris gitu ya. Kemudian apalagi transfer dan lain-lain sebagainya, mau ngambil uang dimanapun kita bisa. Kalau zaman dulu nggak ada. Ya, maka harta yang akan memberatkan mereka untuk hijrah, mereka hijrahnya juga sembunyi-sembunyi akan ditinggalkan. Jadi ternak-ternak mereka pun ditinggalkan, dan keluarga Jahshin ini keluarga bangsawan yang terpandang. Ya, bisa jadi ini adalah keluarga kaya raya. Ya, rumahnya disita, ternak-ternaknya diambil, gitu ya, mungkin perabotnya juga dicuri dan lain-lain sebagainya. Ya, ketika Abdullah bin Jahshin radhiyallahu anhu mengeluhkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Abdullah, tidakkah engkau ridho jika Allah menggantikan rumahmu dengan rumah di surga? Gitu ya, siapa yang nggak ridho? Ya, pasti ridho, gitu ya. Nah, kemudian ketika perang Badar, sebelum perang Badar dulu ya. Kalau Abdullah bin Jahshin ini ada kisah sebelum perang Badar. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat akhirnya berhijrah
Itu orang-orang musyrikin Makkah, itu mereka tidak diam begitu saja. Ya, tapi mereka melakukan upaya-upaya. Mereka memprovokasi ya ketuanya Madinah waktu itu ada tokohnya Madinah yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Hampir saja dia menjadi pemimpinnya Madinah gitu ya. Tapi ketika datangnya Rasulullah SAW gak jadi pemimpinnya Madinah gitu ya, dan orang-orang Mekah ini bisa membaca gitu ya bahwa pasti Ibnu Salul ini dendam dengan Rasulullah SAW, maka diprovokasi ya agar membenci Rasulullah SAW. Juga mereka menjarah barang-barangnya orang-orang muhajirin ini tadi ya, sebagaimana yang kita ketahui, dan mereka berusaha untuk menyakiti kaum muslimin. Ada Kurs bin Jabir al-Fihr itu ya, itu menjarah ternaknya penduduk Madinah gitu ya. Ada yang berpendapat sampai membunuh dan lain-lain sebagainya. Pokoknya mereka berbuat ulah gitu ya. Nah, mereka itu sangat takut kalau Rasulullah SAW ini akan bisa menciptakan satu pemerintahan yang kuat di Madinah. Kenapa mereka takut? Karena jalan mereka untuk melakukan ya rihlatus soif ya, perjalanan di musim panas gitu ya, yakni ke Syam, itu bisa terganggu ya. Maka mereka pun berusaha untuk gitu ya memadamkan cahaya dakwah ya, berusaha untuk menteror Rasulullah SAW sebisa mereka. Jadi ini kan Makkah ya, Madinah ini bumi Syam. Nah, mereka kalau misalnya mau ke bumi Syam itu harus melewati Madinah. Maka dianggap batu sandungan ini Rasulullah. Ya, maka diteror dan berbagai macam ancaman, diultimatum, nggak boleh haji dan lain-lain sebagainya. Gitu ya, padahal mereka nggak berhak menghalangi orang haji. Ya, Baitullah itu miliknya Allah. Siapapun berhak untuk berhaji. Gitu ya, walaupun itu musuh mereka, asal dia ingin mengagungkan Allah gitu ya, menghormati Ka'bah gitu ya, maka dia nggak ada hak karena posisinya bukan pemilik Ka'bah. Ka'bah itu ada pemiliknya, dan pemiliknya Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sementara mereka hanya juru kunci aja. Mereka hanyalah khodimul Masjidil Haram. Mereka hanyalah pelayannya Masjidil Haram saja. Gitu ya, tapi mereka ancam. Maka di antara batalion-batalion yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW untuk mencegat orang-orang kafilah dagangnya orang-orang Quraisy ini ya ke bumi Syam, itu ada satu batalion yang bernama Batalion Nakhlah. Ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Jahshin radhiyallahu anhu ya, sebetulnya perintahnya Rasulullah, nanti kalau kamu sudah perjalanan 2 hari ya, sudah perjalanan 2 hari, tolong dibuka suratku. Ya, jangan dibuka surat ini sebelum perjalanan 2 hari. Maka ketika sudah melakukan perjalanan 2 hari, ya, mereka pun membuka surat itu, Abdullah bin Jahshin. Di situ Rasulullah memerintahkan untuk memata-matai orang-orang musyrik. Tapi waktu itu persepsinya Abdullah bin Jahshin dan 12 ya sahabatnya adalah Rasulullah memerintahkan mereka untuk berperang. Padahal itu adalah bulan haram. Gitu ya. Maka mereka sempat bingung. Ya, ini kalau kita sekarang serang mereka, gitu ya, itu kita akan mendapatkan ghanimahnya. Ya, ini waktu itu bulan Rajab. Sudah di penghujung bulan Rajab. Besok gitu ya sudah masuk bulan Safar. Sya'ban. Ya, ini akhir bulan Rajab. Ya, maka kalau kita serang hari ini, kita bisa mendapatkan ghanimahnya, harta rampasan perang. Tapi kalau kita tunda sampai besok, sudah masuk bulan Sya'ban memang, tapi mereka sudah masuk Mekah. Kenapa? Karena Nakhlah itu ada di antara Thaif dan Mekah. Ya, udah deket banget sudah ke Mekah. Gitu ya. Nah, maka mereka pun menyerang sampai membunuh. Itu korban pertama dalam Islam, Amr al-Hadrami. Itu yang pertama kali mereka bunuh. Nah, mereka juga menawan 2 orang dan mengambil harta rampasan perang. Semuanya serba yang pertama.
Orang-orang musyrik sampai bilang, kenapa Rasulullah melakukan ini, menodai kesucian bulan haram, membunuh. Rasulullah bilang sama Abdullah bin Jahsh, saya kan nggak nyuruh perang, menyuruh memata-matai, saya nggak menyuruh kalian untuk itu, tapi Allah memberikan pembelaan dari atas langit 7. Yas'alunaka 'anil harami qitalum fi qul qitalum fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa ikhraju ahlihi. Gimana terus gimana? Lupa. Akbaru ya. Artinya saja ya, lupa saya. Belum murojaah. Jadi mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan haram. Ya, sesungguhnya membunuh di bulan haram itu besar dosanya. Akan tetapi ya, menghalang-halangi orang dari jalan Allah, mengeluarkan orang dari Masjidil Haram, ya, dari tanah haram, dan mendoliminya itu lebih besar, gitu ya, kejahatannya, dosanya di sisi Allah, gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi akhirnya Allah pun membela mereka, gitu. Nah, apakah Abdullah bin Jahsh itu ya saking nekat-nekat? Memang Abdullah bin Jahsh itu adalah orang yang sangat pemberani. Ya, beliau setelahnya mengikuti perang Badar. Setelah perang itu, ekspedisi Nakhlah itu ada perang Badar. Ya, perang Badar Kubro. Itu ya, beliau menunjukkan aksinya yang gagah berani. Kemudian tahun depannya, tahun 3 Hijriah ada perang Uhud. Ketika perang Uhud, ya, Abdullah bin Jahshin sama sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, itu mereka apa? Saling tanya-tanyaan, kita doa apa ya di malam Uhud, perang Uhud itu tadi. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bilang, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemanah yang unggul, ya, yang pemanahnya Rasulullah, ya, yang luar biasa. Bilang gini, aku mau berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling tangguh dan jadikanlah aku bisa menguasainya dan membunuhnya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau Abdullah bin Jahshin bilang, kalau kamu apa doamu, gitu ya. Saat tanya kepada Abdullah, katanya Abdullah, kalau doaku, aku berdoa supaya aku dipertemukan dengan musuh yang paling tangguh, kemudian musuh itu menguasaiku, membunuhku, dan memotong hidungku dan telingaku. Agar kelak ketika aku berhadapan dengan Allah, ya, aku dibangkitkan dalam keadaan aku tidak memiliki hidung, tidak memiliki telinga, aku bisa bilang sama Allah, ya Allah, inilah saksinya bahwa aku telah mempersembahkan hidupku di jalanmu. Maka Allah pun mengabulkan doanya Abdullah bin Jahshin, termasuk beliau itu yang jenazahnya dimutilasi, ya, dipotong hidungnya, telinganya oleh orang-orang musyrikin Mekah. Nah, ketika syahid, ya, kita bisa membayangkan ya, orang baik, gitu ya, diberikan istri juga baik, gitu ya, istrinya juga luar biasa, ya, istrinya Ummul Masakin tadi, Bunda Zainab bintu Khuzaimah. Ketika wafat, ya, Abdullah bin Jahshin ini, ya, betapa sedihnya Bunda Zainab bintu Khuzaimah. Tapi beliau senantiasa, ya, berusaha untuk ikhtisab, gitu ya, sabar untuk mendapatkan pahala dari Allah. Beliau senantiasa berinfak, ya, sama seperti ketika beliau berinfak di masa-masa yang dahulu, gitu ya. Jadi perang Uhud, ya, itu kan perang Uhud memang tahun 3 Hijriah, gitu ya. Cuman ini kok bulan Ramadan, mungkin nggak lama ya setelah idahnya Bunda Zainab bintu Jahshin. Kadang-kadang gitu ya Bu ya, sirah itu antara satu buku sirah satu dengan lainnya itu ada perbedaan, gitu ya, riwayat, karena mereka bukan mereka ngawur ya, mereka ngambil riwayat dari para sahabat ini, gitu ya. Nah, kadang-kadang mereka ini kan nggak ditulis, gitu ya, bondo inget-inget aja, gitu. Nah, kalau sekarang kan sekarang pun sudah ada tulis-tulisan sejarah, masih gak karu-karuan, gitu ya. Sejarah ada di tangan siapa? Sejarah ada di tangan penulis, ya. Betul, ada di tangan penguasa, ya. Nah, penguasa saat itu dia yang akan menuliskan sejarah, gitu ya. Baik, kalau yang saya tahu
Perang Uhud itu terjadinya bulan Syawal ya tahun 3 Hijriah. Waduh. Ya, berarti itu setelahnya ya, berarti setelah idahnya Bunda Zainab. Nah, kalau ini menikahnya bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Makanya ini perbedaan pendapat. Nah, kita bisa bayangin ya, perang Uhud itu apa? Bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Nah, kalau gitu persiapan perangnya waktu kapan? Bulan Ramadan. Jadi Ramadan tuh bagi kau apa? Para sahabat nggak ada istilah lemes. Ya, Ramadan persiapan perang. Ramadan perang Badar waktu bulan Ramadan. Dan itu bulan Ramadan yang pertama. Ya, perang, ya. Ramadan berikutnya siap-siap mau perang. Syawal biasanya orang banyak-banyak makan, ya, banyak pakai baju bagus, ya, kemana-mana dan lain-lain sebagainya. Para sahabat apa? Baju perang. Ya, luar biasa. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, makanya mereka lah generasi yang terbaik gitu ya. Kita wajib untuk membela para sahabat dari musuh-musuh Islam yang mendiskreditkannya. Ya. Waktu itu dinikahi oleh Rasulullah saat Bunda Zainab berusia 29 tahun. Ya, sudah janda 2 kali, 29 tahun. Diberikan mahar sama seperti Rasulullah SAW memberikan mahar ummahatul mukminin yang lain, yakni 400 dirham. Jadi keadaan Bunda Zainab waktu itu ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW sudah pernah menjanda 2 kali, gitu ya. Dan kemudian apa? Beliau biasa-biasa saja secara fisik, gitu ya. Kemudian apalagi? Tidak ada yang meminangnya kecuali Rasulullah SAW. Dan beliau itu seorang wanita mandul, gitu ya. Udah nikah beberapa kali, beliau tidak dikaruniai keturunan, gitu. Nah, misalnya kita bilang loh, kalau suaminya yang mandul, Abdullah bin Jahshin itu kunyahnya Abu Muhammad, berarti punya anak yang namanya Muhammad. Nah, berarti mungkin punya istri yang lain, gitu ya. Nah, sama Bunda Zainab nggak dikaruniai anak. Pernikahan yang pertama juga nggak dikaruniai anak, gitu ya. Nah, kemudian 400 dirham. Berapa? Bukan 400 dirham. Dirham itu pun sudah banyak kan ya. Dirham itu berapa? 50.000. 50.000 kali 400 berapa? Iya, ya segituan maharnya, mahar. Ya, itu. Nanti maharnya yang paling banyak itu Bunda Ummu Habibah. Nah, kalau Bunda Ummu Habibah 400 juga, 400 dinar tadi. Karena apa? Karena walinya Raja Najasyi. Ya, baik. Kemudian beliau hidup penuh kebahagiaan dan kasih sayang, gitu ya, dan semakin bersemangat untuk berinfak. Bisa dibilang ya, Bunda Zainab bintu Khuzaimah itu nggak memiliki saingan yang berarti, gitu ya. Madu-madunya seperti Bunda Aisyah, gitu ya, Bunda Hafsah, gitu. Mereka, Bunda Zainab tahu mereka itu punya kedudukan yang spesial di hatinya Rasulullah SAW. Jadi Bunda Zainab nggak tercatat pernah cemburu atau apa, gitu ya. Beliau sibuk dalam aktivitas amalnya. Dan semakin dekat dengan Rasulullah SAW, semakin baik juga infaknya. Ya, kita tahu ya Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Dan puncak kedermawanannya kapan? Ketika bulan Ramadan. Gimana Rasulullah infaknya? Seperti karihil mursalah, ya, seperti angin yang bertiup. Ya. Apa angin yang bertiup itu, apakah dia perlu suatu balasan untuk dia bertiup? Ya enggak, sudah. Ya dia bertiup begitu saja, gitu ya. Nah, perang Hunain itu Rasulullah sampai orang itu berbondong-bondong masuk Islam, gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah berinfak, katanya orang-orang Arab Badui, berinfak seolah-olah Rasulullah ini nggak takut miskin. Semua diberikan. Gitu ya, Masya Allah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi cocok sekali kalau beliau menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Ya, berimanlah kepada Allah gitu ya, dan Rasulnya, dan berinfaklah kalian dengan apa-apa yang kalian itu dijadikan bisa menguasainya oleh Allah. Maksudnya apa? Dengan apa-apa yang diamanahkan kepada kalian. Apa yang diamanahkan kepada kita ini? Harta ini kan amanah. Harta ini miliknya siapa? Harta itu miliknya Allah. Ya, belas bukan miliknya kita. Miliknya kita tuh hanya 3. Ya, kita kan udah tahu apa yang kita makan, tapi dia akan hilang. Yang kita pakai, dia akan usang. Dan yang kita infakkan, ya, belanjakan di jalan Allah, dia yang akan kekal nemenin kita. Yang selainnya ini apa? Ya, ini titipan. Gitu ya, ini adalah titipan. Nah, Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk ya berinfak. Ya, setelah beriman apa? Berinfak. Ya, berarti apa? Infak itu dia adalah tandanya orang itu memiliki keimanan. Ya, nggak akan orang itu berinfak ya kalau dia itu nggak percaya dengan adanya yaumul akhir. Ngapain ngeluarin harta? Ya kan ya, kalau dia nggak percaya dengan adanya hari akhir. Kalau dia nggak percaya, safakillah. Saya nggak bilang karena nggak dengar ini doanya ya. Ya. Jadi masya Allah ya. Jadi namanya orang itu kalau dia berinfak, itu kan seolah-olah dia itu kan rugi, tapi dia tahu dia nggak rugi, sesungguhnya dia lagi berbekal, kan gitu. Nah, seperti itulah bunda kita. Kemudian apa? Allah lanjutkan, falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Ya, maka bagi orang-orang yang beriman dan berinfak, ya, maka mereka akan mendapatkan upah, ya, gitu ya. Pahala gitu ya, diupahi oleh Allah dengan upah yang sangat besar. Nah ini ya, Bunda Zainab bintu Khuzaimah itu masa hidupnya sama Rasulullah SAW itu nggak lama, Bu. Ya, beberapa bulan saja. Ya, setelah itu beliau dipundhut sama Allah. Seolah-olah Allah ingin memberikan mega bonus, hadiah yang terbesar untuk Bunda Zainab, ya, sang umul masakin ini. Dengan apa? Dengan posisi di surga yang tertinggi bersama dengan Ummahatul Mukminin. Ya, apa ininya? Keistimewaan beliau. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. Gitu ya, maka beliau layak mendapatkan ajrun kabir, ya, pahala balasan yang sangat besar, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, apalagi ketika beliau berdampingan dengan Rasulullah, ya, semakin luar biasa, gitu ya, semangat beliau untuk berinfak, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, setiap pagi yang dilalui hamba ada 2 malaikat yang turun, lalu salah satunya berdoa, ya Allah, berilah pengganti orang yang berinfak. Sementara yang lain berkata, ya Allah, berilah kehancuran bagi orang yang menahan, ya, yang dia nggak infak. Itu tiap pagi ada malaikat yang berkata seperti itu. Maka pagi walaupun kita hanya bisa infak berapa gitu ya, kita sempatkan, kita berikan. Sekarang ini gampang, Bu, ya, infak itu. Kita nggak harus menyiapkan celengan gitu ya, transfer gitu ya. Gampang sekarang itu, ada banyak media untuk berinfak gitu ya. Maka mari kita awali gitu ya pagi kita dengan apa? Kita buka dengan infak, dengan sodakoh. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, amal terbaik adalah bahwa engkau menyenangkan saudaramu sesama mukmin, membayarkan hutangnya atau memberinya roti. Ya, apa amal terbaik? Menyenangkan saudaramu sesama mukmin. Kemudian apa? Membayarkan hutangnya, kemudian memberinya roti. Ya, di antara amalan yang pahalanya besar, tapi sekarang mungkin sudah
agak kurang populer atau masih ada wallahu a'lam adalah membayarkan hutang orang lain. Kalau kita belum bisa membayarkan hutangnya orang lain, mungkin ada orang yang punya hutang sama kita, gitu ya, kita tahu kondisi beliau ini ya bukan kondisi yang mampu gitu ya, maka kita niatkan mau mengikhlaskan gitu ya, untuk apa? Untuk mendapatkan posisi ini ya, supaya sama Allah ya amal kita ini dipilih sebagai amal yang terbaik. Gitu ya Bu ya, ayo bismillah. Gitu ya, semoga Allah mudahkan. Ini ya, apalagi kita sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Bisakah kita bayangkan ya, ketika bulan Ramadan Bu, kita lagi puasa Bu, ya sambil kita infak, itu pahalanya itu luar biasa. Sudah kita dapat pahalanya infak sampai 700 kali lipat ya kebaikan. Ya, kemudian apa? Dikalikan pahalanya puasa yang tidak terbatas. Gitu ya, makanya jangan sia-siakan bulan Ramadan, kita harus luar biasa ya, harus kuat-kuatan infaknya ya, infak gitu ya, karena sesungguhnya infak itu kita sedang apa? Kita sedang mempersiapkan tempat kembali kita. Oh iya, ada satu kisah hikmah Bu. Jadi namanya kisah hikmah ini bukan belum tentu kisah yang apa namanya nyata gitu ya, tapi kita bisa ambil hikmahnya. Ada seorang Alkisah, ada seorang majikan yang kaya raya, ya, dia itu bilang sama pembantunya yang agak pelit. Suatu ketika dia ngasih hadiah kepada pembantunya yang ya bukan pelit, pembantunya yang agak bodoh, gitu ya. Dia bilang, bukan niat ngasih pembantunya, dia bilang, wahai pembantuku, ini ada hadiah ini simpen, ya, bukan untuk dimiliki, simpen dan berikanlah kepada orang yang lebih bodoh dari kamu. Ya, entah apa maksudnya majikan bilang seperti itu. Mungkin dia capek kebodohan pembantunya atau apa, wallahu a'lam. Ya, pokoknya dia bilang gitu. Nah, nggak lama kemudian si majikan ini jatuh sakit. Ya, sampai ya dia pun harus berbaring di atas ranjang kematiannya. Nah, waktu itu pembantunya datang kepada majikannya. Dia lihat majikannya sakit keras, dia sedih. Wahai Tuan, apa yang terjadi pada Tuan? Gitu. Saya akan pergi, jangan tinggalkan saya Tuan, gitu ya. Nggak mungkin, saya ini ya harus pergi ke suatu tempat yang siapapun pasti akan mendatanginya. Kapan Tuan kembali? Saya nggak akan kembali. Apa yang sudah Tuan siapkan? Ya, apa Tuan sudah menyiapkan perbekalan? Belum. Tuan sudah nyiapin, sudah mastiin di sana tidak ada, tidak kedinginan, tidak kepanasan? Belum. Tuan sudah nyiapin tempat kembali Tuan nanti di sana? Belum. Perbekalan Tuan apa? Nggak ada. Kemudian pembantunya bilang, Tuan terimalah uang ini. Berarti Tuan lebih bodoh dari saya. Hah? Ternyata pembantunya itu bodoh-bodoh pinter ya. Hah? Kenapa? Tuan tahu ya, kalau Tuan ini akan kembali. Ya, ini cuma tempat sementara. Tuan ini akan kembali, tapi kenapa Tuan tidak mempersiapkannya? Ya, Tuan tidak akan pernah bisa kembali ke bumi ini, ya, kembali ke tempat yang kekal, tapi Tuan tidak mempersiapin apa-apa. Siapa yang lebih bodoh lagi dari Tuan? Gitu ya. Nah, seperti itulah hakikat kehidupan kita. Ya, semua yang kita miliki ini, ya, ini semua sebetulnya Allah berikan ya potensi untuk kita bawa ke akhirat. Ya, harta yang Allah titipkan, ya, ini bisa kita bawa. Kecerdasan yang Allah titipkan, ini bisa kita bawa. Energi yang Allah titipkan, ini semua bisa kita bawa. Ya, tapi apakah kita sudah memutuskan untuk membawanya, ya, atau kita memutuskan untuk meninggalkannya saja? Itu semua ada di tangan kita. Kita tahu bahwa ini cuma tempat yang sementara. Maka ya mau modal berapa untuk akhirat, kuat bayar berapa, itu terserah kita. Mau beli surga dengan apa, ya, itu semua ada di tangan kita. Apakah kita berhayal mau beli surga dengan harga murah? Gitu ya, tentu saja beda posisinya ya. Kalau orang punya
kekayaan sejumlah berapa itu beda. Ya, tapi Allah yang ngelihat tuh kesungguhan kita, bukan dari banyaknya. Gitu ya. Kalau saya infaknya sama Bu Elo jelas beda. Ya, mungkin berapa bagi saya besar, bagi Bu Elo receh. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian ini ya Bu ya, kemudian memberinya roti itu berarti diantaranya adalah apa? Kasih makan Bu. Ini loh kebiasaan termasuk yang sekarang sudah mulai habis. Ya, itu apa? Kalau ada tamu kita kasih makan. Kadang-kadang ya kita kalau nggak dari luar kota atau kalau nggak akrab banget, nah nggak kita kasih makan. Padahal kalau orang dulu gimana? Wah siapapun, kita tuh kadang-kadang besarin gengsi. Aku punyanya cuman apa, gitu ya. Nah, padahal apakah kita dinilai oleh Allah dari apa yang kita suguhkan? Enggak kan? Nah, tapi berbagi kitanya itu tadi. Gitu ya Bu ya. Ayo bismillah. Kemarin itu Bu, ada teman saya, neneknya meninggal. Ya Allah Bu, bagusnya jenazahnya Bu. Belum dimandi itu udah ketawa. Ya, sampai dimandi itu tambah bagus, ketawanya tambah bagus. Saya tanyakan sama cucunya, ini amalannya apa sih? Iya, nenekku ini kalau orang makan ke rumahnya itu pasti dikasih makan. Gitu ya, ayo bismillah. Ya, lomba-lomba kita kasih makan, apalagi kasih makan orang puasa. Ya, bismillah. Kemudian ini ya, di antara infak motivasi Rasulullah SAW untuk infak. Setiap muslim memberi pakaian kepada muslim lain karena tidak memiliki pakaian, Allah memberinya pakaian berwarna hijau. Setiap muslim memberi makan kepada muslim lain karena kelaparan, Allah memberinya makanan pada hari kiamat dari buah-buahan surga. Setiap muslim memberi minum muslim lain karena kehausan, Allah memberinya minum pada hari kiamat dari ar-rahiqul makhtum, ya, arak murni yang ditutup, yang disegel. Tapi araknya surga arak yang sudah dihalalkan ya waktu itu. Nah, Bu, ya sekarang ada saudara-saudara kita yang sedang telanjang, sedang kelaparan, sedang kehausan Bu. Di mana? Di Palestina. Dan siapakah mereka? Mereka itu orang yang ada, kalau kita ini ada dalam dunia ribat gitu ya, dalam dunia jihad, medan jihad. Mereka itu orang pasukan paling depan Bu, berhadapan dengan musuh Bu. Ya, siapa musuh kita? Musuh kita itu Dajjal. Di belakangnya Dajjal ada siapa? Ada orang Yahudi Bu. Coba bisa browsing hadisnya ya. Ada kan, bisa ngecek hadis sahih sama enggak itu loh ya. Dajjal akan keluar dari kota Isfahan, diikuti dengan 70.000 orang Yahudi yang memakai jubah. Kalau kita kepingin tahu siapa musuh kita, musuh bebuyutannya kita, itu orang Yahudi Bu. Yang mereka nanti akan berdiri di belakangnya Dajjal. Di mana orang Yahudi sekarang terbanyak? Di Palestina Bu. Yang mereka semena-mena nyiksa, nelanjangin, membuat lapar, membuat kehausan saudara-saudari kita dengan semena-mena. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi dengan sumur-sumur di Palestina Bu? Mereka racuni Bu sumur-sumurnya. Ya, suatu ketika lama ayam tuh nggak masuk ke jalur Gaza. Ya, ketika masuk dalam keadaan sudah mereka berikan racun. Jadi anak-anak kita yang makan langsung syahid. Mereka telanjang Bu. Apa yang terjadi dengan muslimah-muslimah yang ditangkap Bu? Ya, tiap hari mereka itu ada pemeriksaan telanjangnya Bu. Ya, mereka suruh telanjang di depan keluarga mereka. Bahkan saudari-saudari kita, ibu-ibu kita, muslimah di Palestina, mereka ditelanjangi. Kemudian mereka diperkosa di hadapan keluarganya Bu. Dan keluarganya dipaksa harus melihat, kalau nggak melihat ditembak. Itu nyata Bu kedoliman. Dan mereka nggak mau pergi Bu. Bukan mereka kesenangan dengan itu semua. Mereka pun sama seperti kita. Mereka pun mencintai kehidupan sama seperti kita mencintai kehidupan. Tapi mereka lebih mencintai mati syahid sebagai pembela Masjidil Aqsa. Maka saya ngajak Bu, ayo Bu. Ya,
Kita berikan seulas kebahagiaan, senyuman di wajah mereka yang berusaha untuk senantiasa hidup di Gaza, melindungi Masjidil Aqsa dengan tubuh-tubuh ringkih mereka. Ayo ya, jangan berhenti Bu, anak yatimnya masih banyak. Ini belum ada yang jadi kafil yatim di sini. Ayo, kafil yatim Palestina Bu. Beda, kalau mungkin kita udah jadi kafil yatim di sini, di Malang ini ya. Tapi untuk yang Palestina Bu, ayo saya ngajak ibu-ibu. Ya, kalau kita jadi kafil yatim mereka, itu berarti kita ini adalah ya ibu asuhnya pejuang, Bu. Mereka ini pejuang. Ya. Atau kita ini ibu asuhnya anak-anaknya syuhada, Bu. Syuhada bisa memberikan 70 syafaat, 70 ya, syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Kalau keluarganya sudah disyafaati, siapa Bu yang kira-kira yang dikasih syafaat? Kita harapkan kita Bu yang dipilih berikutnya. Ya, jadi isu Palestina ini harus selalu ada. Karena kedoliman mereka nggak pernah berhenti, Bu. Nggak pernah berhenti. Senantiasa mereka lakukan. Barusan ini anak kecil usia 15 tahun didakwa penjara 20 tahun, dibilang membunuh serdadu Israel. Padahal serdadu Israel itu dibunuh temannya salah bunuh gitu. Itu yang tuduh anak-anak kita. Ya, Allah janji Bu, setiap muslim memberi pakaian kepada muslim lain karena tidak memiliki pakaian, akan diberikan pakaian berwarna hijau. Yang memberikan makanan kepada muslim lain karena kelaparan, akan diberikan makanan dari buah-buahan surga. Dan yang memberikan minuman pada muslim karena kehausan, akan diberikan minum pada hari kiamat dari arak murni yang ditutup. Ayo Bu, bismillah. Fafirru ilallah. Bismillah ya. Ayo saya tunggu berita baiknya ini ya. Nah ini ya, hadis tentang infak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling disukai Allah adalah yang paling bermanfaat di antara mereka. Amalan yang paling disukai Allah adalah menyenangkan orang muslim. Ya, membantu kesusahannya, membayarkan hutangnya, menghilangkan rasa laparnya. Sungguh bahwa aku berjalan bersama saudaraku sesama muslim untuk suatu keperluan, lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjid selama sebulan. Siapa menahan amarah, Allah menutup auratnya. Siapa menahan amarah, yang andai ia mau melampiaskan, tentu ia lampiaskan. Allah memenuhi hatinya dengan kerelaan pada hari kiamat. Siapa berjalan bersama saudaranya sesama muslim untuk suatu keperluan hingga menuntaskannya, Allah meneguhkan kakinya pada hari-hari tergelincir. Akhlak tidak baik merusak amalan, seperti cuka merusak madu. Kalau ini ya, intinya tentang akhlak yang baik, tentang memberi, tentang infak, meringankan kesulitan saudara kita. Ya Bu ya. Monggo kita jadikan motivasi untuk memasuki Ramadan gitu ya. Nah, kita mulai meningkatkan target-target infak kita di bulan Ramadan ini, melebihi bulan-bulan bulan Ramadan di tahun yang lalu. Semoga Allah mudahkan. Ini ya, masih ada satu lagi. Sungguh di surga ada kamar-kamar. Luarnya terlihat dari dalamnya. Dan dalamnya terlihat dari luarnya, yang Allah sediakan untuk orang yang memberi makan, menyebarkan salam, dan sholat pada malam hari saat orang-orang terlelap. Ya, di surga nanti ada rumah transparan, gitu ya. Untuk siapa itu? Untuk orang yang suka memberi makan orang lain, menyebarkan salam. Kita ini kalau salam, kalau sama orang nggak dikenal gimana? Gitu ya. Kalau sama orang laki mungkin kita menghindar, khawatir nanti digoda gitu ya. Kalau sama muslim sama-sama jilbaban. Kadang-kadang itu saya salam itu juga ini ya, salam gitu ya, dilihat dengan pandangan yang aneh gitu. Sopo gitu. Kok tiba-tiba salam gitu. Gitu ya. Nah, kemudian sholat pada malam hari saat orang-orang terlelap, Bu. Apalagi nanti sebentar lagi kita masuki bulan Ramadan, Bu. Ya.
Rasulullah bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Ya, dan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya, dan itu terjadinya setiap malam, Bu. Ya, jadi setiap malam kita ini yang paling ancaman paling besar dalam kehidupan kita itu apa? Yang lebih besar daripada kematian. Apa? Api neraka. Ya, sementara Allah memberikan jaminan nih. Ya, ada nanti orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka setiap malam. Berarti setiap malam kita perlu store muka enggak, Bu, ke Allah? Perlu. Kita perlu absen sama Allah. Absennya gimana, Bu? Absennya menghidupkan malam dengan ibadah. Gitu ya. Dan ibadah yang disarankan oleh Allah, gitu ya, sampai pernah diwajibkan ya di awal-awal Rasulullah berdakwah, yaitu sholat tahajud. Awalnya diwajibkan, Bu. Kalau kita baca surat Al-Muzammil, gitu ya, itu awalnya diwajibkan, ya, sampai kemudian dinasah, gitu ya, dengan ayat ke-20-nya. Jadi nggak diwajibkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, awalnya diwajibkan. Gitu ya. Saking apanya, Bu, tahajud ini? Tahajud ini saking pentingnya, Bu. Kehidupan kita ini di atas muka bumi ini banyak rintangannya enggak? Banyak hal yang menyempitkan jiwa enggak? Ini kita ini butuh cas, Bu. Ya, cas kita apa? Cas kita sepertiga malam terakhir berduaan dengan Allah. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua. Nah, kemudian wafatnya Ummul Masakin. Jadi beliau wafat saat Rasulullah hidup. Kita bisa bayangin ya, sebelum beliau masuk Islam sudah aktivis menolong orang, aktivis sosial gitu ya. Kemudian beliau mengenal Islam gitu ya, semakin getol. Beliau menjadi Ummul Mukminin, nggak terbayangkan. Beliau ada di puncak kedermawanannya, gitu ya. Nah, beliau wafat saat Rasulullah masih hidup, gitu ya, yakni Rabiul Akhir tahun 4 Hijriyah di Madinah. Ya, jadi cuma beberapa bulan saja, ya, hidup bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi, seolah-olah Allah itu ingin memberikan mega bonus, gitu ya. Door prize yang terbesar gitu ya, atas peranan beliau selama ini sebagai orang yang sangat gemar berinfak, ya, yaitu apa? Sebaik-baik rizki yang Allah berikan itu apa? Yakni diberikan posisi yang tertinggi kelak di surga. Ya, siapa wanita yang paling tinggi posisinya? 4 orang penghulu wanita di surga. Kira-kira bawahnya siapa? Ya, Ummahatul Mukminin. Gitu ya. Maka sebelum beliau wafat di akhir hidupnya sama Allah dipilih, diberikan posisi yang tinggi. Semoga Allah menjadikan Ummul Masakin bahagia. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mengikuti ya jejak langkahnya Ummul Masakin Bunda Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha. Nah, kemudian keutamaan Ummahatul Mukminin. Ya. Jadi siapakah Ummahatul Mukminin? Mereka itu adalah wanita-wanita pilihan umat ini. Ya, jadi Allah sudah memilih wanita-wanita yang terbaik untuk dinikahkan dengan hambanya yang terbaik. Ya, dari segi agama, ilmu maupun ibadah. Gitu ya. Dan Allah menurunkan Al-Quran di bilik-bilik mereka, gitu ya. Mereka menjadi saksi turunnya Al-Quran, gitu ya. Nah, itu adalah karomah dan derajat mereka yang tinggi di sisi Allah. Siapakah mereka? Ini ya, jelas ya, Bu ya. Jadi yang pertama, Rasulullah itu punya 6 istri dari Quraisy. Ya, dan ada 4 dari kalangan Arab. Ya, apa bedanya? Kalau Quraisy itu keturunannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Gitu ya. Kalau yang dari kalangan Arab belum tentu. Gitu ya.
Nah, kemudian di antara 6 istri dari Quraisy, yang pertama Khadijah binti Khuwailid, kemudian Aisyah binti Abu Bakar, kemudian Hafsah bintu Umar, kemudian Ummu Habibah Romlah binti Abu Sufyan, ya, kemudian Ummu Salamah binti Abu Umayyah, dan Saudah bintu Zam'ah. Ini semuanya adalah bunda kita yang dari kalangan Quraisy. Ya. Kemudian yang dari kalangan Arab, yang pertama Bunda Zainab bintu Khuzaimah yang kita bahas barusan. Kemudian Bunda Zainab bintu Jahshin. Ya. Kemudian yang berikutnya Bunda Maimunah bintul Haris, dan kemudian Bunda Juwairiyah bintul Haris. Itu. Ini walaupun sama belakangnya tapi bukan saudara ya Bu ya. Bunda Maimunah dengan Bunda Juwairiyah. Ya beda. Kenapa? Ya. Maria Al-Qibtiyah itu ada yang memasukkan beliau ya sebagai bunda kita, ada juga yang memasukkan beliau sebagai apa namanya? Malikul Yamin gitu ya. Malakul Yamin gitu ya. Budaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian satu istri dari Bani Israel saya lupa, yakni Bunda Sofiyah bintu Huyai. Nah, kemudian Ummul Mukminin ini ya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 6, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya. Jadi nabi itu lebih mulia gitu ya daripada orang-orang mukmin. Ya. Lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan juga istri-istri mereka ummahatul mukminin. Ya, dan kemudian wa ma kana lakum an tu'du rasulallahi wala an tankihu azwajahu ya mim ba'dihi abadan. Ya, jadi tidak boleh lakum antu'du Rasulullah ya bagi kalian menyakiti hati Rasulullah, wala antankihu azwajahu min ba'dihi abadan, dan tidak boleh menikahi istrinya selamanya. Jadi jandanya Rasulullah ya itu nggak boleh dinikahi. Inna dzalikum kana indallahi azima. Ya sesungguhnya itu di sisi Allah itu adalah amat besar dosanya ya. Kenapa ummahatul mukminin kok nggak boleh dinikahi? Namanya juga ummahatul mukminin, ya ibundanya orang-orang beriman. Berarti ibu kita. Dan subhanallah nanti ya, kayak misalnya yang peristiwa hadisul ifki, ya ibu-ibu kan udah belajar tentang Bunda Aisyah ya. Ketika Bunda Aisyah gelisah luar biasa, ya itu sampai ya Rasulullah juga gelisah, ya Bunda Aisyah juga gelisah. Itu sampai antara Aus sama Khazraj ini mau bertengkar. Ya, jadi gelisahnya hatinya bundanya itu nyambung ke anaknya. Gitu ya, pernah juga ketika Ummahatul Mukminin ini mau diceraikan. Ya, yang gosipnya diceraikan semua. Padahal nggak diceraikan. Rasulullah hanya menghindari mereka selama 1 bulan. Itu para sahabat ini podo nangis gitu. Ibaratnya. Gitu ya, kan nyambung ya, gelisahnya hati ibu sama anak. Ya, seperti itu. Ya, dan Ummahatul Mukminin ini adalah istrinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Nah, kalau nikah lagi, maka gimana? Jadi apa? Istrinya, pasangannya, suami yang terakhir menikahinya. Padahal mereka ini mau diangkat sama Allah setinggi-tingginya. Dijadikan istrinya Rasulullah di surga. Dan mereka itu bunda kita semua. Ya, dan Ummahatul Mukminin ya, mereka kalau mengajarkan agama kepada para sahabat gitu ya, bilang pada sahabat, wahai anakku gitu. Ya. Nah, kemudian berikutnya Ummahatul Mukminin lebih memilih Allah dan Rasulnya. Ya, ketika bunda-bunda kita ya, ini surat At-Tahrim ya, ketika bunda-bunda kita demo gitu ya, pernah gitu ya, minta kenaikan uang belanja.
Ini juga At-Tahrim juga ada yang berpendapat ini juga itu. Jadi pernah Umar ditanyakan oleh Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas menjelaskan ini juga maknanya. Jadi ada yang berpendapat ini apa namanya juga masalah uang belanja, ada yang juga berpendapat ini masalah madu. Jadi memang itu tadi, itu perbedaan pendapat sebab turunnya apa namanya ayat-ayat ini. Nah, jadi kalau bunda-bunda kita minta kenaikan uang apa ini uang bulanan ya, ibaratnya kalau kita kan gitu, kalau Rasulullah kan langsung gitu ya, langsung banyak ngasihnya untuk berapa lama kan gitu. Nah, itu kenapa? Ya waktu itu Rasulullah karena megang uang banyak banget. Ya, tapi Rasulullah kita kan tahu Rasulullah tuh gaya infaknya seperti apa. Bukannya istrinya nggak dikasih, tapi infaknya seperti apa Rasulullah itu? Itu ya kan luar biasa. Dan waktu itu ya sahabiah Ansor bisa beli barang-barang ya, kalau kita sekarang bisa cekot-cekot di Shopee gitu ya. Oh cekot terus, aduh aku juga kepingin, manusiawi. Gitu ya. Tapi ditegur mereka sama Allah. Ketika mereka minta kenaikan gitu ya, uang apa namanya? Belanja, maka Allah menegur mereka. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaini umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya, wahai nabi, ya katakan kepada azwajik, ya jika kalian lebih memilih kehidupan dunia, gitu ya, dan segala perhiasannya, gitu ya, maka ya mereka sama Allah akan diberikan, gitu ya. Tapi apa diceraikan gitu ya, dan kemudian mereka diberikan sama Allah ya, tapi mereka diceraikan sama Allah gitu ya, dengan perceraian yang baik gitu ya, dengan cara yang baik-baik gitu ya. Kalau apa? Kalau misalnya mereka minta cenderung kepada kehidupan dunia, padahal kalau kita bilang biasa nggak minta dinaikkan ini saat suami megang banyak uang, Bu, ya sama nggak Bu kita Bu gaya minta uangnya jujur ini ya. Ketika kita lihat dompet suami kita tebel sama tipis, semangat mana Bu? Tebel. Kita bilang itu manusiawi kan ya. Tapi Allah itu menghendaki ummahatul mukminin itu ada di puncak kezuhudan. Maka Allah selamatkan mereka dari pengaruh-pengaruh dunia. Saya itu kadang-kadang kangen dengan diri saya yang dulu beberapa tahun yang lalu. Ya nggak ngerti merek-merek, yang kalau punya uang itu bingung mau dipakai apa. Sekarang kok tambah pinter gitu ya. Jadi tahu ya, ini untuk apa. Dulu tuh kayak gimana gitu ya, masih belum ngerti ya beberapa tahun yang lalu ya agak lama gitu ya. Gitu ya. Nah, itu sebetulnya ya kita udah terfitnah sama dunia. Yang sebetulnya lifestyle-nya itu bisa diturunkan gitu ya. Oh ini sekarang enggak, udah tahu ini jangan beli sepatu yang ini. Ya sepatu tuh yang bagus merek ini. Akhirnya keblobok beli yang Israel. Nggak ngerti saya dulu. Ya. Gitu. Ya itu terfitnah loh sebetulnya kita sudah. Kita kalau dulu ada nggak masanya kita masih belum ngerti-ngerti merek. Terus hidup apa adanya. Nah, itu ya. Nah, kalau misalnya memang sudah seperti itu, imbangi dengan sodakoh, Bu. Imbangi dengan apa? Infaknya. Alhamdulillah. Yang ngerti siapa? Oh ya. Ada orang itu kalau nggak merek, terus nggak itu dia sudah ini. Punya uang tuh dia tahu sudah untuk ini bukan untuk dibelanjakan di jalan Allah, tapi untuk apa? Ya, itu tadi. Gak apa-apa, alhamdulillah. Itu tadi. Alhamdulillah. Gitu. Berarti belum terfitnah gitu. Kalau bunda-bunda kita ini juga ya hanya ingin dinaikkan uang bulanan karena suaminya kebetulan dompetnya lagi tebel nih ya, tapi apa katanya gitu ya, kalau kamu mau menginginkan kehidupan dunia fata'alaini umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, ayo sini tak ceraikan kamu baik-baik, tak berikan mut'ahmu. Apa kamu kepingin uang berapa ya, kemudian apa tak ceraikan baik-baik gitu ya.
Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah, dan jika kalian lebih memilih gitu ya kehidupan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajron azima. Sesungguhnya Allah tuh mempersiapkan bagi orang-orang muhsinat ya, orang-orang yang senantiasa berbuat baik dari kalian ya, pahala yang sangat, balasan yang sangat agung ya, azimah. Ya, sampai seperti itu. Nah, berarti apa? Kalau jadi ummahatul mukminin, fasilitasnya adalah mereka harus zuhud. Bu, kadang-kadang ya beda ya indikator enaknya dunia sama akhirat tuh beda. Contohnya misalnya seperti ini. Apa bau yang paling disukai sama Allah? Bau mulutnya orang berpuasa ketika itu udah habis duhur itu, yang pas baunya, kalau kita nggak kuat itu ngomongnya nggak mau deket-deket sama orang karena takut ini orangnya jauh-jauh gitu ya. Nah, itu bau yang paling disukai sama Allah. Ya kan ya, seolah-olah kayak apa? Loh, padahal itu katanya Allah seperti apa? Seperti kasturi baunya. Melebihi kasturi enaknya. Wanginya. Berarti apa? Berarti beda. Ya, tolak ukurnya itu beda. Misalnya kita ngelihat ya, apakah orang berdarah-darah melindungi Masjidil Aqsa terus apa itu enak? Kelihatannya kan kayak enggak ini. Padahal katanya Allah di situ ada kemenangan. Disitulah kemenangan kalian. Disitulah Allah angkat derajat kalian. Ya, yang disebut kemenangan kita itu apa? Kita bisa infak, kita kalahkan diri kita. Yang untuk diri kita tahan-tahan, ya udahlah bisa beli gampang. Ini aja nggak usah perbaruan. Tapi kalau infaknya, masya Allah luar biasa. Itu kita menang. Kalau dunia kelihatannya gimana? Kok cinem sih? Kok ditahan-tahan sih? Kenapa? Loh, tapi itu zuhud itu seperti itu. Ya, nah ummahatul mukminin itu orang yang sudah dipilih sama Allah untuk menjalani kehidupan ada di puncak kezuhudan, karena diberikan pasangan, ya, ibaratnya ya pemimpin kezuhudan. Ya, Rasulullah itu gak pernah 2 hari berturut-turut kenyang makan gandum. Ya, keluarganya Rasulullah itu seperti itu. Kalau kita bayangin kok melas ya. Itulah tapi mereka. Dan itu memang nggak gampang jadi ummahatul mukminin. Tapi karena tidak mudah itulah kelak mereka akan mendapatkan posisi yang luar biasa. Disalami sama malaikat-malaikat. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat atas kesabaran kalian. Ya. Kemudian berikutnya, ya. Kalau mereka berbuat kebaikan, dilipat gandakan pahalanya. Kalau mereka berbuat dosa pun seperti itu. Ya, Allah berfirman, ya nisa an-nabi, mayyati minkum bifahishatin mubayyinati yudha'af lahal adabu dhi'fain. Ya, wahai nisa ya Nabi, istri-istrinya Nabi, gitu ya. Barang siapa yang berbuat fahisyah ya dosa gitu ya, secara umum saya yang nyata mubayyinah yudha'af lahal adabu dhi'fain, maka akan dilipat gandakan azabnya. Ya, jadi ummahatul mukminin itu juga enak-enak nggak enak gitu ya. Kenapa? Kalau mereka berbuat dosa dilipat gandakan dosanya, hukumannya kelak di akhirat. Ya, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'malu sholihan nu'tiha ajruha marrataini. Barang siapa yang bertakwa ya kepada Allah dan Rasulnya dan melakukan amal solih, maka kami akan memberikan ganjarannya 2 kali lipat. Wa a'tadna laha rizqan karimah, dan kami mempersiapkan baginya ya rizki yang karim, yang mulia, gitu ya. Nah, jadi seperti itu ummahatul mukminin. Kemudian apalagi ummahatul mukminin itu lebih mulia dari wanita yang lain, gitu ya. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaitunna.
gitu ya. Wahai istri-istrinya Nabi, kalian nggak sama seperti wanita-wanita yang lain jika kalian bertakwa, ya. Fala takhba'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa, gitu ya. Fala takhba'na bil qaul, maka janganlah omongan kalian tuh kalian lembut-lembutkan, direndah-rendahkan, gitu kan ya. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, maka akan menimbulkan hasratnya orang yang di hatinya ada penyakit, gitu ya. Wa qulna qaulan ma'rufa, dan katakanlah perkataan yang baik, gitu ya. Itu. Jadi ummahatul mukminin itu mereka lebih mulia dari kita semua. Jadi tidak layak bagi kita untuk mikir yang apa-apa, berpikir saja yang nggak layak, gitu ya. Karena apa? Karena Al-Quran jelas, Allah jelas menunjukkan bahwa mereka itu jauh lebih mulia dari kita, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, dan kita wajib membela ummahatul mukminin dari orang-orang yang mengolok-olok mereka. Ya, seperti orang-orang siapa? Orang-orang Syiah, ya, yang sudah menghina ya bunda-bunda kita yang mulia. Apalagi kayak Bunda Aisyah, berani sekali mereka menghina Bunda Aisyah yang kesucian tentangnya, sertifikasi kesuciannya turun dari atas langit ke-7. Ya. Kemudian beliau lebih memilih tinggal di rumah dan menyebarkan ilmu, ya. Wa qarna fi buyutikunna, gitu ya, dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah berhias ya seperti hiasannya orang jahiliyah. Wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa ati'nallaha wa rasulahu, gitu ya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Ya, sesungguhnya Allah ingin menghilangkan, gitu ya, dosa-dosa di kalangan ahlul bait, kotoran-kotoran di kalangan ahlul bait. Wa yutahhirakum tathhira, dan mensucikan kalian yang sesuci-sucinya, gitu ya. Jadi ummahatul mukminin itu sampai ada yang mereka itu sama sekali nggak keluar, ya. Keluarnya mereka itu hanya jenazahnya saja. Ya, contohnya yang seperti itu, ya. Kalau Bunda Aisyah masih haji, ya, masih memimpin perang, gitu ya. Tapi kalau seperti Bunda Saudah, ya, Bunda Zainab bintu Jahsyin, benar-benar sudah yang keluar hanya kerandanya saja. Gitu ya. Jadi luar biasa. Nah, kalau masalah itu ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, gitu ya, tentang penakwilan, penafsiran, gitu ya, kata-katanya Rasulullah, ya, tentang apa, misalnya kayak berhaji, ya, setelah itu tidak ada haji bagi kalian, terus apa, sama Bunda Aisyah itu diterjemahkan, ditafsirkan apa, gitu. Makanya ya, kayak contohnya yang Rasulullah memberikan perintah kepada Abdullah bin Jahsh, ditafsirkan sama beliau apa? Itu disuruh memerangi. Padahal maksudnya Rasulullah suruh mengintai, gitu ya. Itu. Dah, kemudian wadkurna mayutla fi buyutikunna min ayatillah, gitu ya. Dan ingatlah apa-apa yang ya dibacakan di rumahmu ya dari ayat-ayat Allah wal hikmah, ya, yaitu dari Al-Qur'an dan hikmah, ya, yakni sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah maha lembut dan maha teliti, ya. Wadkurna, gitu ya, dan bisa juga wadkurna selain ingatlah dan berilah peringatan, gitu ya. Mayutla fi buyutikunna, jadi mereka diperintahkan juga untuk apa? Untuk mengajar. Makanya ummahatul mukminin sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka menjadi usadah-usadah dan punya madrasah sendiri-sendiri. Kita bayangin ya, kalau satu cumaan ummahatul mukmininnya ummul mukminin aja gimana? Gitu ya, Allah dengan apa namanya memberikan hikmah yang luar biasa, gitu ya, memberikan kita bunda-bunda yang banyak. Baik, sampai sini sudah selesai ya. Kita lanjut atau gimana ini? Kita akhiri atau kita lanjut Bunda Zainab, atau tanya jawab? Monggo.
Iya. Oh, yang terakhir-terakhir, iya, yang terakhir-terakhir. Alasan. Itu memang banyak tentang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau mikir-mikir ya, mereka kan juga terdiri ahzab-ahzab, kelompok-kelompok, hizib-hizib. Sampun. Atau lanjut dikit perkenalan gitu, Bunda Zainab gak apa? Satu lagi, Zainab bintu Jahsyin. Atau kita keep aja untuk pertemuan berikutnya. Bintu Khuzaimah. Oh, insyaallah. Nama Zainab. Coba saya carikan sesuatu, mungkin ada yang bisa deh. Sudahi saja ya, sampai sini dulu, kita nggak lanjut lagi ya. Capek juga ya. Baik. Ya, mudah-mudahan hari ini kita kan ngomongin banyak, terutama masalah infak ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi bagi kita gitu ya, untuk memasuki bulan Ramadan dengan semangat infak gitu ya, yang sebanyak-banyaknya. Dan kita perlu ingat Bu, jadi bulan Ramadan itu bukan hanya istimewa di waktu malamnya aja ya, tapi juga waktu siangnya ya. Waktu siangnya itu Allah memberikan kita ya satu cara untuk bertakarub kepadanya dengan berpuasa. Dan kita tahu bahwa Allah melipat gandakan pahalanya orang yang berpuasa itu terserah Allah gitu ya, bi ghairi hisab gitu ya. Jadi terserah Allah gitu ya, mau dilipat gandakan berapa itu terserah Allah. Dan di situ ada berbagai macam amal ketaatan. Maka mari kita jadikan, kita evaluasi Bu ya. Kita kira-kira ketika Ramadan tahun kemarin ini, puasa saya ini sudah puasa khusus atau belum? Apa ciri-cirinya puasa khusus? Ya, bukan hanya kalau puasa umum kita hanya meninggalkan makanan, minuman dan hubungan gitu ya, suami istri. Nah, tapi kalau puasa khusus kita puasakan juga apa? Lisan kita, kita puasakan telinga kita puasakan mata kita, gitu ya. Kemudian kita apa? Senantiasa berusaha untuk apa? Makannya itu nggak berlebihan, gitu ya. Anggota tubuh juga dipuasakan, gitu ya. Makannya nggak berlebihan, gitu ya. Kenapa? Belanjanya nggak berlebihan. Kita sekarang kalau mau belanja itu kita berpikir gini loh, kalau misalnya saya ini di rumah cuman ada berapa orang ya kira-kira itu kuatnya makan semana, gitu. Daripada untuk saya buat belanja yang itu nanti khawatirnya nanti menghabiskan waktu untuk mengolahnya di dapur, gitu ya, dan juga bisa jadi dia kebuang, gitu ya, kalau nggak segera dikasihkan, gitu ya, khawatirnya nanti malah nggak efektif, gitu ya. Mana ibadah yang lebih penting gitu. Oh iya, lebih baik dipakai untuk sedekah sebanyak-banyaknya, memberi makan orang berpuasa nggih. Mungkin agak melenceng tadi, saya juga ini sekarang kan lagi musim-musimnya bayar pajak. Iya. Kemudian boleh nggak kalau bayar pajak itu dari uang hasil, ya kan ada simpanan uang di bank, bank konvensional itu, cuman dia itu disendirikan bunganya itu, kita bunga sendiri, jadi memang dia khususkan nanti dikeluarkan untuk itu, dibedakan lagi. Pajak dan diambilkan dari bunga itu, boleh nggak? Saya kurang menguasai ya kalau masalah ini.
Tapi yang seingat saya pernah dengar dari Ustadz Jalal, itu beliau menyampaikan kalau apa namanya zakat, kalau apa namanya bunga bank itu bisa uang-uang riba, hasil riba itu diberikan untuk fasilitas umum. Nah, pajak itu kan juga arahnya ke fasilitas umum ya. Itu wallahu alam. Kalau yang saya ingat dari penjelasan beliau gitu, kalau kepingin lebih akuratnya, monggo silaturahim Ustaz Jalal. Nggih. Ada lagi? Sampun nggih. Seingat saya nggak apa-apa. Pernah kok untuk bayar makelar juga nggak apa-apa. Makelar. Dan makelarnya itu termasuk duafa, bukan orang yang kaya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Membayarkan hutangnya orang boleh. Berarti itu kan itu termasuk untuk duafa juga nggak apa-apa. Jadi uang riba itu untuk duafa juga nggak apa-apa. Fasilitas umum untuk duafa apa. Cuman itu kalau saya karena saya muridnya dan saya nggak mendalami, saya katanya dalilnya apa, nah itu saya nggak bisa menyampaikan belum belajar. Ya, sampun. Ya, kita akhiri sampai di sini dulu. Ibu-ibu, terima kasih banyak. Semoga Allah mudahkan kita untuk maksimal ya mendapatkan ampunan Allah, dibebaskan dari api neraka dan meraih derajat ketakwaan. Mohon maafkan saya kalau ada salah-salah ya Bu ya. Ya, yang benar datangnya hanya dari Allah dan yang pasti yang paling banyak ngomong itu pasti yang paling banyak salahnya. Mohon maaf ya Bu ya. Ya, kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikunna jami'an. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.